إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita. Ketakwaan yang sebenar-benar takwa, ketakwaan yang mampu membuat diri kita melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan yang mampu membuat diri kita menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ketakwaan semacam inilah kita dapat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita saat ini berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, bulan di mana sebagian dari umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari perbedaan terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, para ulama sepakat bahwa tidak terlarang, bahkan diperintahkan, disunahkan untuk menyatakan, mengekspresikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Selama itu dilakukan dalam bentuk yang tidak dilarang dalam syariat Islam. Bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan mentaati Allah dan Rasulnya, dan dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan, sebagai role model, sebagai referensi. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pada Allah, mengharap rahmat Allah, dan mengharap pada hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, peganglah, dan apa yang dilarangnya kamu darinya, maka tinggalkanlah. Rasulullah SAW, peran beliau yang paling menonjol adalah kepemimpinan beliau. Sebelum beliau menjadi pemimpin di Madinah sebagai kepala negara, beliau adalah pemimpin para sahabatnya, pemimpin kelompoknya, pemimpin kaum muslimin sebagai kelompok dakwah yang berdakwah selama beliau berada di Mekah. Yang kemudian berikutnya beliau sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin negara ketika beliau sudah berada di Madinah setelah beliau dibai'ah oleh para pembesar-pembesar dari kaum Ansor. Seorang pemimpin ini mempunyai kewenangan untuk memutuskan, untuk menetapkan
Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sebagai pemimpin menetapkan dalam berbagai macam urusan ekonomi, urusan sosial masyarakat, urusan hukum pidana, urusan luar negeri. Semuanya dilaksanakannya sebagai seorang pemimpin dan dilaksanakannya berdasarkan atas perintah dari Allah SWT. Jadi yang terpenting dari kepemimpinan Rasulullah bukan sekedar gaya kepemimpinannya, bukan sekedar akhlaknya, bukan sekedar teknisnya, tapi yang penting dari seorang pemimpin, demikian juga dari Rasulullah SAW, yang harus kita ikuti adalah dengan apa beliau memimpin, dengan apa beliau menetapkan aturan-aturan di masyarakat, dengan apa beliau mengatur urusan masyarakatnya. Inilah yang harus kita teladani pertama-tama, yaitu dengan apa beliau memimpin. Allah SWT telah memerintahkan pada Rasulullah SAW agar memutuskan semua perkara-perkara yang beliau hadapi itu berdasarkan apa yang telah Allah SWT turunkan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan hendaklah engkau memutuskan urusan, menetapkan aturan di antara mereka berdasarkan apa yang telah Allah turunkan. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling, yaitu berpaling dari apa yang telah Allah turunkan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, masalah penetapan aturan, penetapan hukum, penetapan undang-undang, ini adalah suatu yang penting, suatu yang esensi dalam suatu kepemimpinan. Manusia cenderung untuk membuat aturan, membuat hukum, membuat undang-undang yang sesuai dengan kepentingan dirinya, atau kepentingan kelompoknya, ataupun kepentingan kroninya. Dan karena dia sudah merasakan nikmatnya memimpin ini, karena dengan itu kepentingannya bisa terjaga, bisa terlaksana, bisa terpenuhi, maka dia akan cenderung untuk mempertahankan kepemimpinannya. Karena itu cenderung kebanyakan manusia ketika dia memimpin, ini memimpin didorong oleh hawa nafsunya. Dan akhirnya memutuskan semua perkara, semua permasalahan, semua aturan, undang-undang berdasarkan hawa nafsunya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan seandainya pun ada manusia yang dia memimpin tanpa pamrih, ikhlas semata-mata untuk orang-orang yang dipimpinnya, tetap saja manusia tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya, apa yang terbaik untuk sesama manusia. Dengan kecerdasannya secerdas apapun manusia, tetap manusia itu punya keterbatasan. Dia tidak akan tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Sedangkan yang tahu apa yang terbaik untuk manusia
dan untuk masyarakat, untuk pemimpin dan maupun yang dipimpin adalah yang mengetahui adalah Allah SWT sebagai pencipta manusia. Allah lah yang menciptakan manusia, tentunya Allah lah pula yang mengetahui apa yang terbaik bagi manusia yang dipimpin maupun bagi manusia yang memimpin. Karena itu Allah tidak menyerahkan kepada hawa nafsu manusia untuk membuat aturan, membuat keputusan ataupun hukum. Tapi Allah lah yang kemudian memberikan hukum atau aturan itu. Karena itu maka jelas dalam Al-Maidah 49 tadi, mengapa Allah SWT memerintahkan pada Rasulnya agar memutuskan semua keputusannya berdasarkan dengan bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Dan Allah mengingatkan jangan sampai hawa nafsu, bahkan hawa nafsu orang-orang yang dipimpinnya ini memperdayanya. Dan Allah juga mengingatkan bahwa apabila kita berpaling, apabila manusia berpaling dari aturan-aturan yang telah Allah turunkan, yaitu apabila para pemimpin itu memimpin tidak berdasarkan apa yang Allah turunkan, tidak berdasarkan pada wahyu Allah, tidak berdasarkan pada sunnah Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwasanya Allah berkehendak untuk menimpakan musibah yang disebabkan oleh sebagian dari dosa-dosa mereka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu sebenarnya tidak ada yang terbaik bagi seorang pemimpin, yaitu kecuali mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah memimpinnya, yaitu memimpin dengan menetapkan berdasarkan apa yang Allah turunkan. Allah bertanya pada kita dalam surat Al-Maidah ayat 50, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah, apakah ketetapan jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan siapakah yang lebih baik daripada Allah dalam ketetapannya bagi orang-orang yang yakin? Maka bagi orang-orang yakin, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladannya, tidak ada yang lebih baik kecuali ketetapan dari Allah SWT. Sedangkan ketetapan-ketetapan, hukum-hukum ataupun aturan-aturan lain itu adalah aturan-aturan jahiliyah. Kita mungkin sebagian besar adalah orang-orang yang dipimpin, sebagian juga memimpin sebagian yang lain. Sebagai orang yang dipimpin, maka kewajiban kita untuk mengingatkan para pemimpin agar mereka memimpin berdasarkan pada aturan-aturan dari Allah SWT, yaitu berdasarkan pada aturan Islam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamil alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man walaha ma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Ya ibadallah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wasabbih bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين يا عباد الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر فأقيموا الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله